Halo teman-teman Dopis, jumpa lagi dengan saya di channel Dewata Floris. Ini adalah Adenium DHA Medusa ya, yang sudah indukan ya, usianya kurang lebih 7 tahun ya. Bisa dilihat di sini sudah sangat besar ya. Ini nantinya akan kita repotting ya, kita tanam kembali dengan pot yang lebih besar. Jadi dengan pot yang lebih besar dari pot yang sebelumnya, karena sudah terlalu besar ya. Untuk akarnya ini juga sudah panjang. Untuk kalian yang ingin mengetahui bagaimana proses repotting tanaman Adenium DHA Medusa yang sudah jumbo, sudah indukan, serta sudah program akar, tonton sampai habis video ini, jangan sampai terlewat, karena nanti saya akan spill bagaimana cara proses penyeleksian akar yang baik, serta proses pruning daun, lalu proses peracikan media tanam yang nantinya untuk menanam adenium ini, dan proses penanaman adenium kembali. Oke, kita simak prosesnya ya. Nah, sekarang untuk proses yang pertama yaitu kita lakukan penyeleksian akar. Kenapa dilakukan proses penyeleksian akar? Jadi untuk tanaman adenium yang khususnya yang sudah diprogram akarnya, untuk melakukan penyeleksian akar itu memang sangat penting sekali ya. Karena proses penyeleksian akar ini yaitu proses di mana sebagian akar yang tidak terpakai kita buang. Jadi kita sisakan akar yang kita gunakan sebagai akar utama. Jadi nantinya jika akar-akar itu yang kita sisakan tadi besar dan sudah terlihat tertata rapi, maka akar-akar tersebut akan terlihat lebih bagus. Jadi seperti contoh di sini ya, bisa dilihat di akar ini dia ada 3 akar. Jadi di ruas ini dia muncul 3 akar yang besar. Jadi yang belakang ini bisa dilihat, ini yang belakang ini kita buang karena tidak terlihat nantinya kalau pas sudah besar atau memperjelek tampilan akar. Jadi yang kita gunakan yang 2 akar ini. Jadi dari akar atas dia akan bercabang 2 akar. Jadi kita buang, kita potong dari sini. Ya. Nah, ini kita potong. Jadi yang kita sisakan yang 2 akar yang membentuk huruf V. Untuk yang sebelah sini, ini karena terlihat semerawut, kita cek. Jadi ada 1 akar utama. 1 akar utama ini yang kita sisakan. Karena untuk percabangan akar yang lain sangat jelek, semerawut. Jadi kita buang semua. Kita langsung habiskan, kita buang semua dari sini. Kita sisakan 1 akar utama.
Nah, ini sebenarnya ada uh, cabang akarnya satu, tapi untuk besar dan panjangnya berbeda sangat jauh. Jadi lebih baik kita buang. Kita rapikan di sini. Kita buang ini. Kita pelan-pelan untuk membuangnya. Jadi kita sayat atasnya sini ya, biar bentuknya tidak terlalu bengkak di atas. Jadi nanti kalau sudah kering, ini bentuknya bisa lebih bagus, jadi tersamarkan bekas potongannya. Nah, seperti ini. Ini tinggal dirapikan yang belakang yang ada serabut-serabutnya ini. Terus untuk yang ini, nah ini masih oke, ini 2 akar. Ini masih oke, jadi nggak perlu ada pemotongan, paling dilakukan perapian aja seperti serabut-serabut gini, kita buangin ya akar yang kecil-kecil. Membuanginya bisa dengan gunting. Terus mana lagi? Nah, seperti ini. Ini kan terlihat semerawut, tapi di bagian belakang ini ada 2 cabang akar yang bagus, yang layak untuk disisakan dan dijadikan akar utama. Jadi cabang akarnya lumayan, jadi kita tinggal bersihkan ya seperti ini. Nah, ini terlihat ya, ini 2 cabang akar yang bagus yang kita sisakan sebagai akar utama. Tinggal kita bersihkan. Bekas potongannya kita sayat supaya nanti tersamarkan. Nah, seperti ini. Nanti untuk bagian bawahnya tinggal dibersihkan. Nah, terus seperti ini. Nah, ini sebelahnya. Ini yang kita pakai. Nah, karena ini sebenarnya yang bagus, yang kita pakai ini kan ada 3 cabang akar. Sebenarnya yang bagus adalah akar ini, cabang ini, dan ini. Tapi berhubung ini panjangnya kurang, terlalu pendek, dan yang sebelahnya ini panjangnya hampir sama, nah, bersama, maka yang dibuang yang ini.
Ini kita buang. Jadi ini yang sisa. Ini nanti jadi akar utama. Nah, setelah akar-akar tadi sudah kita seleksi, dan akar-akar yang nggak kepake ini sudah kita buangin semua. Sekarang tinggal kita cek akar yang terpendek. Ini nanti sebagai acuan pemotongan batas panjang dari keseluruhan akar ya. Lihat sini. Nah, ini adalah yang terpendek. Nah, ini akar ini. Jadi kita potong sampai segini. Potong. Nah, oke. Nah, jadi terlihat rapi ya. Nanti penanamannya jadi lebih rapi. Nanti kalau sudah akarnya sudah besar-besar juga terlihat lebih rapi. Nah, ini setelah akarnya kita seleksi sudah selesai, baru proses selanjutnya yaitu proses pruning daun Adenium Medusa ini ya. Kita pruning sampai habis. Kenapa di pruning sampai habis? Karena nanti ketika pada waktu proses penanaman kembali, tanaman adenium tidak mengalami stres. Untuk proses pruning adenium Medusa ini, daun-daunnya harus hati-hati ya, karena posisi daunnya terlalu rapat dan keriting-keriting. Jadi kalau tidak hati-hati, nanti bisa-bisa cabangnya akan terpotong. Yuk kita lakukan proses pruning daunnya. Nah, proses pruning daun Medusa sudah selesai. Bisa dilihat di sini semua daun-daunnya pada hilang semua ya. Jadi nanti pada saat proses penanaman kembali, tanaman ini tidak mengalami stres. Oke, tetap tonton video ini sampai selesai, karena nanti kita akan spill bagaimana cara mengolah serta meracik media tanam yang bagus untuk Adenium Medusa, serta bagaimana cara proses penanamannya. Nah, sekarang waktunya untuk mengolah media tanam yang nantinya akan dibuat penanam Adenium Medusa. Untuk bahan-bahan media tanamnya, di sini saya memakai sekam bakar ya. Ini sekam bakar. Lalu yang kedua adalah fermentasi daun terbesi. Ini fermentasi daun terbesi. Untuk perbandingannya 1:1 antara sekam bakar dan fermentasi daun terbesi. Lalu yang ketiga yaitu ada pasir malang. Pasir malang ini komposisinya 1/4 aja ya. Jadi hanya untuk meningkatkan porositas pada media tanam. Lalu yang keempat, fermentasi
kohe kambing, jadi kotoran kambing yang sudah dihaluskan dan sudah difermentasi. Jadi nanti keempat bahan ini kita campur rata, lalu kita gunakan sebagai media tanam untuk Adenium Dea Medusa. Ini keempat bahan langsung kita campur ya. Ini ada sekam bakarnya. Ini fermentasi daun trembesi. Lalu ini ada pasir malangnya. Dan ini pupuk kandang ya, fermentasi kohe kambing. Kita campur rata. Nah, sekarang kita proses penanaman kembali ya. Proses penanaman. Jadi kita harus hati-hati nih untuk meletakkan akar-akarnya. Oke. Nah, proses penanaman kembali Adenium Dea Medusa ini sudah selesai. Jadi terlihat di sini ya. Terlihat di sini sudah rapi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar selalu mendapatkan update terkini dari video-video Dewata Floris. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.